Pak B, berimba kareba, semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Petugas gabungan merazia kios dan pasar tradisional di Kecamatan Bahadopi yang menjual rokok ilegal. Ratusan masyarakat Kabupaten Donggala menyerbu pasar murah di Banawa. Ratusan siswa SD Al Khairat mendapatkan paket makanan bergizi gratis. Guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Morowali, Bea Cukai bersama Subdenpom Morowali melaksanakan operasi pasar gabungan di Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Selasa siang. Petugas menyita ratusan bungkus rokok ilegal dari berbagai kios dan warung. Petugas gabungan ini mendatangi satu persatu toko, kios, warung, hingga pasar tradisional di wilayah Bahadopi. Sasarannya adalah rokok ilegal yang diduga banyak beredar hingga di pedesaan. Selain memeriksa rokok jualan, petugas juga mensosialisasikan larangan penjualan rokok ilegal kepada warga. Masyarakat dan penjual diedukasi tentang cara mengenali rokok ilegal seperti tidak menggunakan pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, hingga pita cukai bekas. Petugas juga memasang stiker gempur rokok ilegal di setiap kios, warung, hingga pasar tradisional. Ratusan bungkus rokok ilegal berbagai merek ditemukan. Petugas langsung menyitanya untuk dijadikan barang bukti. Razia plus sosialisasi kepada masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Jadi kami fokusnya adalah kepada pedagang kecil, para pengecer untuk memberikan pemahaman bagaimana aturan terkait dengan larangan penjualan rokok ilegal, sekaligus juga melakukan razia jika ada yang menjual barang-barang tersebut. Seperti itu. Operasi gabungan tujuannya untuk menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Morowali, khususnya di Bahadopi. Sekaligus membangun kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Masyarakat diimbau ikut berperan aktif dengan tidak membeli atau menjual rokok ilegal. Selain itu, melapor kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi peredaran barang tersebut. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Gerakan pangan murah gencar dilakukan di berbagai pihak di Sulawesi Tengah. Salah satunya yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala. Langkah ini bertujuan selain menekan laju inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga sembako yang melambung di pasaran. Ratusan masyarakat menyerbu gerakan pangan murah yang digelar di Kota Banawa, Kabupaten Donggala. Mereka senang bisa membeli barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasar. Sejumlah bahan pokok tersebut antara lain beras, minyak goreng, dan bawang. Rata-rata harga bahan pokok tersebut lebih murah Rp5.000 dibandingkan harga di pasar tradisional. Beras misalnya dijual seharga Rp12.000 per kilogram, minyak goreng seharga Rp12.000 per liter, dan bawang merah dijual Rp25.000 per kilogram. Ini kita intervensi yang terbanyak kalau ada aspek beras dan minyak goreng. Jumlahnya cukup besar. Dengan melihat animo masyarakat yang begini, kami yakin pelaksanaan GPM kali ini mungkin di luar ekspektasi, di luar dari rencana semula. Tadinya kita mau 1 hari, akhirnya menjadi 2 hari karena masyarakat menyambut antusias kegiatan ini. Demikian. Masyarakat berharap kegiatan pangan murah tersebut bisa terus berlanjut agar membantu meringankan beban ekonomi mereka. Apalagi saat ini harga sejumlah kebutuhan pokok masih terus melonjak dan belum stabil. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.
Kenaikan status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menjadi bandara internasional membuka peluang baru bagi penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Tengah. Kanwil Kemenak Sulteng menilai keberadaan bandara internasional memberikan dasar kuat untuk mengusulkan asrama haji transit Palu menjadi asrama haji embarkasi. Jika terwujud, jamaah bisa berangkat langsung ke Arab Saudi tanpa harus transit di embarkasi lain. Menurut PLT Kemenak, syarat embarkasi antara lain memiliki minimal 4.000 jamaah, fasilitas asrama untuk 2 kloter, serta sarana pendukung kepabeanan dan imigrasi. Bandara Mutiara yang terletak hanya 5 km dari pusat kota menjadi pintu gerbang utama Sulteng dengan kapasitas penumpang hingga 1,5 juta orang per tahun. Sehingga secara infrastruktur dinilai mendukung penerbangan haji langsung. Persyaratan sudah terpenuhi, misalnya asrama haji kami itu ada 400, ditambah nanti kalau misalnya ada cadangannya. Di sisi jamaah, kita sementara melakukan pendekatan dengan Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat untuk mengajak mereka kalau misalnya ini sudah bandar udara internasional dan bisa memungkinkan untuk embarkasi, mereka bisa bergabung di kita. Untuk memenuhi jumlah jamaah minimal, Kanwil Kemenak Sulteng sedang menjalani koordinasi dengan Sulawesi Barat agar jamaah dari provinsi tetangga dapat berangkat melalui Palu. Berdasarkan perhitungan, kolaborasi 2 provinsi sudah memenuhi syarat 4.000 jamaah, bahkan tanpa menghitung provinsi lain. Usulan ini rencananya akan disampaikan melalui gubernur dengan harapan dukungan penuh pemerintah daerah. Dukungan itu meliputi pengadaan fasilitas pendukung seperti X-ray di asrama haji, serta penambahan kuota jamaah haji Sulteng yang saat ini dianggap masih kurang. Dengan jumlah penduduk muslim lebih dari 2,5 juta jiwa, Kemenak menilai kuota ideal adalah sedikitnya 2.500 jamaah per tahun. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.